Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Kali ini gue akan nge-review Kang Mak. Kayak mungkin review ini cukup kontroversi kali ya. Maksudnya akan berbeda opini di kolom komentar. Mungkin ada yang ngebilang gue, lu gak ngerti film bang gitu. Tapi ya gak apa-apa, ini kan namanya juga film itu kan suatu experience dari penontonnya ketika dia setelah nonton atau keluar dari bioskop. Nah, Kang Mak, ini adalah remake dari Pimak. Dan ini kali ini adalah film favorit gue, yaitu Pimak dari Thailand. Masa SMA gue dipenuhi dengan tawa ketika gue menonton film itu, dan gue sejujurnya cukup senang dan cukup excited ketika Kang Mak itu dibuat gitu, karena udah pasti ya total banget pasti lucunya gitu. Dan mungkin pujian pertama dari gue untuk film ini adalah berhasil memberikan warna dari segi jokesnya gitu, dieksplor banget dan dikemas secara lokal banget lah gitu. Jadi kita bisa ketawa lebih, bikin ngakak film ini dari segi jokes verbalnya ya gitu. Celah-celahannya Rigen dan Jegel tuh ngakak banget gitu. Itu pertama, jokesnya gue suka banget gitu. Kalau dari the whole story ya udah pasti kan namanya juga remake gitu ya. Jadi hampir keseluruhannya sama gitu. Plotnya juga sama gitu. Dan adegan-adegan yang lucunya kurang lebih yang ikoniknya juga sama gitu. Tapi mungkin karena gue udah ngakak di Pimak gitu ya, adegan kapal yang muter dan lain sebagainya gitu ya, ketika di Kang Mak gue nggak begitu tertawa gitu. Lebih tertawa ketika gue nonton di Pimak gitu ya. Tapi berhasil ditutupi dengan jokes verbalnya dari Rigen dan Jegel yang menurut gue luar biasa sih. Kayak man of the match film ini menurut gue ada di Rigen sama Jegel gitu. Untuk komedi ya, kita ngomongin komedi gitu. Porsinya ditaruh lebih banyak, atau mungkin ada beberapa yang improve gue juga nggak ngerti, tapi emang ngakak banget sih mereka berdua gitu. Nah di sini kan ada beberapa karakter ya, karakter Vino G. Bastian gue tidak banyak mengomentari lah, karena memang ya Vino sudah bagus gitu. Terus ada Marsha Timothy juga berperan dengan juga cukup bagus banget gitu ya, dan cantik banget di situ. Kayak Pimak, istrinya juga cantik banget kan waktu di Thailand, dan di sini diperankan sama Marsha Timothy dan luar biasa juga gitu. Horornya, desain hantunya sangat horor gitu ya. Terus abis itu ada Tora dan ada Om Indro gitu. Om Indro juga lumayan kocak sih, lumayan lucu lah castnya Om Indro, ada beberapa jokes atau part yang gue juga bikin ngakak. Tapi di sini yang cukup disayangkan menurut gue adalah Tora gitu. Gue sampai lupa kalau di Pimak tuh apakah backgroundnya sama juga. Ya pastinya backgroundnya tentara ini ya, maksudnya mantan tentara gitu. Tapi apakah backgroundnya tidak diceritakan, gue lupa. Jadi kalau gue salah boleh direvisi ya. Di Pimak pernah nggak sih dia diceritain kayak, oh gue dulu di desa ini bla 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 gitu. Apa itu salah satu bentuk eksplorasi dari Indonesianya sebenarnya bagus gitu ya, gue di desa ini yang terdekat. Terus si Tora sebenarnya gue suka karakternya adalah ketika dia bilang kalau dia tuh suka marah-marah gitu. Suka marah-marah dan lain sebagainya. Tapi padahal kalau seandainya itu jadi background karakter dia, menurut gue bagus banget gitu. Tapi sayangnya di sini tuh tidak begitu banyak dieksplor. Maksudnya dalam arti ketika Tora marah-marah tuh cuma di 1 atau 2 scene aja gitu. Kalau memang itu adalah treatment karakternya, itu bisa menjadi kunci gitu. Jadi misalnya setiap adegan apa yang marah-marah tuh Tora, yang marah-marah tuh Tora. Tapi yang gue lihat di sini adalah yang marah-marah Rigen terus gitu. Ya kita udah tahu Rigen emang marah-marah gitu. Contohnya pas makan gitu, Tora marah gitu kan, iya nih Tora emang suka marah dan lain sebagainya. Tapi cuma di momen itu doang, sisanya gue nggak ngerti itu cuma sebagai selingan background doang atau apa gitu. Tapi kalau seandainya itu backgroundnya sudah ditetapkan dari awal dan ternyata pas eksekusinya tidak banyak, itu menjadi suatu minus aja sih buat gue. Dan treatment karakternya yang rada kurang gitu. Tapi menurut gue di film ini kita udah ngomongin bagus-bagusnya, tapi dari gue sih harus gue akuin dari segi jokes juga lucu 9/10 lah untuk jokes. Tapi cukup disayangkan ada beberapa jokes yang menurut gue terlalu dipaksakan. Contoh ketika ini udah lucu banget, momen itu udah pecah banget gitu lah, celah-celahnya Rigen sama Jegel gitu. Tapi gue melihat di film ini tuh kadang memaksa jokes itu ditarik, kayak misalnya lu narik karet nih udah melar gitu, oh itu udah cukup segini, udah cukup sih, udah pas gitu, ketawanya itu udah pecah gitu. Tapi ditarik lagi yang gue dari ketawa sampai gitu loh. Jadi kayak rada cringe dikit gitu loh. Itu yang ngebuat gue cukup disayangkan. Padahal porsi jokesnya tuh udah tepat dan bikin ngakak banget, tapi ditarik lagi gitu. Atau celah-celahannya Jegel sama itu ditarik lagi gitu. Tapi overall ngakak, lucu banget, fresh lah. Dan menurut gue minusnya sedikit lagi adalah film ini kurang bisa memberikan atau memaintain ngebuat penonton tuh tetap di mood yang sama gitu. At least yang sama deh, nggak usah naik tapi yang sama gitu. Ketika lu nonton
lu tetap enjoy sama ceritanya, atau mungkin ketika moodnya udah turun lu naikin lagi dengan suatu hal gitu. Tapi ini kayak di sini tuh gue ketika turun ya turun gitu. Bisa gue yang sampai 30 menit lama gue ngakak, udah mulai 6, kan filmnya 2 jam gitu. Sejam tuh gue udah ngeliat ini udah sejam nih tapi kok lama banget ya filmnya ya. Kok ini ya, gue jadi mempertanyakan kok filmnya lama ya. Padahal lucu filmnya. Tapi menurut gue di situ sih nggak bisa memberikan elemen untuk naikin moodnya lagi gitu. Ya mungkin banyak faktor ya menurut gue, kayak misalnya contoh ketika moodnya udah mulai drop gitu ya, entah lu masukin jokes atau enggak lu masukin adegan horor, kan ini juga jatuhnya horor komedi ya gitu. Yang di sini kentalnya lebih ke jokes aja, komedinya luar biasa ngakak gitu. Tapi menurut gue kekuatan film Indonesia kan salah satunya adalah horor ya, dan gue juga tahu gitu dari desain karakternya gitu. Marsha Timothy juga kayaknya kalau seandainya di hororin juga horor banget bisa gitu. Itu bisa di-build gitu menurut gue. Akan lebih menjadi perfect ketika sentuhan horornya itu cukup kental gitu. Itu bisa jadi salah satu apa ya, cara untuk ngebuat lu moodnya lagi drop terus dinaikin lagi. Entah lu jadinya ketakutan, entah apa. Wah itu perfect banget kalau lu bisa ngasih elemen horor di situ, sentuhannya gitu. Paling ada aja yang protes, ya Pimak blablabla. Ya nggak apa-apa, ini kan juga salah satu, gue suka sama filmnya tapi ya ada beberapa apa ya, input atau hal yang menurut gue yang gue rasakan ketika gue nonton gitu. Apalagi ya, itu sih paling, sama menurut gue bonding antar karakternya yang gue merasa kurang, harusnya bisa lebih dieksplor. Kayak iya kita adalah tentara, kita harus ini gitu loh, kita adalah saudara, keluarga dan lain sebagainya, tapi kedekatannya itu gue tidak begitu terasa dalam setiap karakternya gitu ya. Kalau rasa cintanya Vino dan Marsha Timothy-nya itu terasa banget ya, tapi untuk pertemanannya ini sih gitu, khususnya untuk Vino dan 4 orang temannya ini yang menurut gue ada kurang kental lah jadinya. Ketika adegan terakhir ya, mungkin karena gue udah nonton Pimak juga ya, ada beberapa part yang gue nggak kena untuk emosinya gitu. Tapi overall gimana? Overall gue cukup menyenangkan, gue suka juga sama filmnya. Tapi kalau untuk nonton 2 kali kayaknya cukup sekali aja. Karena itu tadi sih, lumayan di beberapa part gue lumayan cukup bosan juga gitu. Ya tadi karena mungkin karena elemennya ya dikasihnya seperti itu aja gitu, nggak ada horornya, bener-bener hanya komedinya gitu. Komedinya juga gue inget banget shotnya tuh bener-bener cuma 4 orang, kamera still, Indra Jegel, Regen ngomong gantian. Wah itu kocak banget. Tapi itu mulu, momen itu mulu yang ngebuat gue, aduh ada lagi dong yang lain dong gitu loh. Komedi-komedi dengan adegan kocak lah. Padahal di situ ada Andre ya, Andre juga kocak banget sih menurut gue di situ. Menurut gue Andre di situ ada beberapa yang improve sih. Gue melihat itu kayak lucu banget gitu. Ya itulah menurut gue Kang Mak. Skornya berapa sih? Kayaknya harus skornya dari gue mungkin 6 sampai 6,5 lah. Oke, gua itu tidak buruk menurut gua, tapi gua merasa potensinya masih bisa digali lagi gitu. Mungkin experience-nya ngakak buat lu yang pengen nonton film sampai ketawa banget, cocok banget sih Kang Mak menurut gua. Dan jadi salah satu film remake yang ya cukup berhasil lah untuk meremake film yang favorit gua, Pimak. Segitu aja dari Sinema Tengah Malam, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kalian jangan lupa subscribe dong guys, subscribe, komen, pokoknya yang paling gue utamain adalah komen. Jadi segitu aja dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.